A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Setelah kemarin kita membahas tentang rukun-rukun puasa, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syurutus sihhati shalah, syarat-syarat sah salat. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala syurutus sihhatis salati 15. Syarat-syarat sah salat ada 15. Yang pertama al-Islam, muslim berarti orang kafir tidak sah salatnya, baik kafir asli ataupun murtad ataupun musyrik, tidak sah salatnya. Wa tamyiz berarti orang gila tidak sah salatnya. Waddukhulul waqti, masuknya waktu, karena sholat sebelum masuk waktunya hukumnya tidak sah. Sudah maklum bagi kita bahwa sholat adalah ibadah yang ada ketentuan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta artinya ya mafrudan muhaddadatul awqat, fardu dan waktunya ada batasannya. Sholat sebelum waktunya, hukum sholatnya tidak sah. Mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya itu dosa. Bahkan orang kalaupun dia ragu-ragu, ini sudah masuk waktu sholat apa belum, lalu dia takbiratul ihram dalam kondisi dia masih ragu-ragu, maka sholatnya dianggap tidak sah. Wa in waqa'at fil waqti, meskipun ya realnya sebenarnya dia sudah masuk waktunya. Ini dukhulul waqti. Wal ilmu bi fardiyatiha, artinya meyakini kefarduannya. Kalau taraddada fi fardiyatiha, kalau dia ragu-ragu kefarduan salat ini, artinya dia ragu-ragu ini fardu apa sunnah ya. Atau qadaha sunnatan, atau meyakini yang fardu malah diyakini sunnah, lam tanaqid, maka salatnya dianggap tidak sah. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, tidak meyakini salah satu dari rukunnya sebagai sunnah. Artinya kapan saja ada orang meyakini bahwa misalnya tasyahudul akhir itu hukumnya sunnah, padahal itu kan rukun, maka hukum salatnya tidak sah. Nah, dilihat catatan kakinya. Wa alla ya'taqida fardhan ay muayyanan kal fatihati awir ruku'i. Fardhan muayyanan, jangan sampai meyakini rukun tertentu seperti Fatihah ataupun rukuk. Artinya meyakini al-Fatihah atau rukuk sebagai sunnah salat, bukan rukun salat. Bi khilafil mubhami, berbeda kalau mubham, artinya yang diyakini sebagai sunnah itu mubham, bukan muayyan. Surahnya seperti apa? Ka'an i'taqada anna wahidan minhuma min ghairi ta'yin. Ka'an i'taqada anna wahidan minhuma min ghairi ta'yin sunnatun. Seperti meyakini antara Fatihah dan rukuk itu salah satunya ada yang sunnah, tanpa dia berspekulasi menebak apakah yang Fatihahnya atau yang rukuknya. Lah kalau seperti ini fa innahu la yadur, maka itu tidak membatalkan salat. Nah ini, jadi sekali lagi, yang membatalkan salat itu apabila dia ya'taqid, meyakini anna fardhon muayyanan, bahwa rukun tertentu ini, misalnya Fatihah atau rukuk ini hukumnya sunnah. Tapi kalau dia misalnya meyakini antara Fatihah sama tasyahud akhir itu ada yang sunnah, tanpa menentukan yang mana, itu namanya mubham. Yang seperti itu tidak membatalkan sholat. Wa bi khilafi ma law i'taqada jami'a matlubatiha furud. Berbeda juga kalau dia meyakini bahwa seluruh apa yang dikerjakan dalam sholat itu keseluruhannya malah sekalian dianggap rukun. Ini juga tidak membatalkan sholat. Artinya pokoknya semua yang diminta dikerjakan ketika sholat itu pokoknya rukun. Artinya semuanya malah diyakini rukun. Itu nggak membatalkan sholat.
au anna ba'daha fardun wa ba'daha sunnatun, atau meyakini pokoknya yang diminta dikerjakan di sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, tanpa berspekulasi untuk menentukan yang ini atau yang itu. Walam yaksud bifardin muayyanin sunnah, tanpa dia memaksudkan rukun tertentu sebagai sunnah, fa innahu la yadurru aidan, maka itu juga tidak membatalkan sholat juga. Nah, tentunya di sini kan juga ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Romli, apakah ini berlaku bagi orang yang sudah pernah belajar fikih, berlaku sama antara orang yang sudah belajar fikih atau yang belum, atau ini khusus untuk orang yang belum belajar fikih. Adapun orang yang sudah belajar fikih harus meyakini yang fardu-fardu, yang sunnah-sunnah, atau setidaknya meyakini keseluruhannya sebagai fardu. Nah, ini kan ada khilaf nanti antara Ibnu Hajar dan Romli. Ini. Wa taharatu anil hadatsain, bersuci dari dua hadas. Nah, catatannya al-asghari wal akbari bima'in aw turab, bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar bima'in, dengan air ataupun dengan turab, yaitu tayamum. Tentunya kalau bersuci dengan air itu taharatul raf'i, dengan turab itu kan taharatul istibahah. Nah, karena tayamum tidak mengangkat hadas, dia hanya memubahkan apa-apa yang dilarang karena hadas. Fa in lam yajidhuma, kalau enggak mendapati air ataupun tidak mendapati turab, debu, ini namanya faqidut tahurain, yang kehilangan dua alat suci. Shalla li hurmatil waqti wa ada, dia harus tetap sholat untuk menjaga kehormatan waktu dan dia mengulangi sholat tersebut nantinya. Wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makan, suci dari najis baik pakaian, badan ataupun tempat. Nah, yang dimaksud dengan thawb atau pakaian di sini adalah apa yang dia pakai. Mithluhu mahmuluhu wal mulaki li mahmulihi, termasuk apa yang dia pegang dan yang nempel dengan yang dia pegang, itu masuk dalam kategori thawb. Masuk dalam kategori thawb. Taruhlah dia memegang sapu tangan, maka sapu tangan itu masuk dalam kategori pakaian. Jadi yang sekali lagi yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah segala yang dia pakai atau dia bawa atau yang bersinggungan langsung dengan yang dia bawa. Ini. Wal badani, mensucikan badan dari najis. Badan di sini wa minhu dakhilul aini wal fammi wal anfi. Artinya mata sendiri, terus mulut, ya, terus hidung. Artinya dalam mata, dalam mulut, dalam hidung itu termasuk anggota badan yang harus dibersihkan dari najis. Ya, kalau ada najis di mata atau ada najis di lubang hidung atau dalam mulut, maka wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu karena itu dianggap mensucikan badan dari najis. Pertanyaannya, pas mandi janabah kan itu tidak wajib untuk dibasuh. Artinya tidak dianggap sebagai anggota badan yang berhadas yang harus disucikan pakai air. Kenapa dalam najis harus tetap dibasuh? Jawabannya, walam yajib ghusluhu fil janabati li'annaha akhafu minan najasah. Karena mensucikan dari hadas itu lebih ringan daripada mensucikan dari najis. Artinya urusan najis itu lebih parah daripada urusan hadas. Sehingga dalam mandi besar, karena itu taharah anil hadas, dakhilul aini wal fammi wal anfi tidak wajib untuk dibasuh. Tapi dalam urusan najis wajib untuk dibasuh dan dianggap itu sebagai anggota badan yang harus disucikan dari najis. Nah, ini. Wal makan, adapun makan di sini kan artinya yang bersinggungan langsung dengan anggota badan atau pakaian orang yang sholat. Itu yang dimaksud dengan tempatnya harus suci. Tempat yang mana? Tempat yang bersinggungan langsung dengan orang yang sholat. Pas berdiri berarti di bawah telapak kakinya. Telapak kakinya.
Adapun misalnya pas posisi sujud di bawah dadanya ada najis, tapi tidak bersinggungan langsung dengan badannya, tidak juga bersinggungan langsung dengan pakaian yang dia pakai, maka itu hukumnya tidak haram. Artinya tidak membatalkan sholat, itu hukumnya makruh saja. Itu hukumnya makruh saja, tapi tidak membatalkan sholat. Wasatrul aurah, menutup aurat. Nah, aurat itu sendiri artinya berbeda dari satu bab dengan bab yang lainnya. Nah, aurat dalam bab nadhar berbeda dengan aurat dalam bab sholat. Maka di sini keterangannya agak panjang. Al-auratu lugatan an-naqsu. Aurat secara bahasa artinya kekurangan. Wa tutlaqu syar'an, adapun secara syar'i yang dinamakan aurat adalah tutlaqu syar'an ala ma yahrumu nadharuhu. Sesuatu yang diharamkan untuk dilihat. Nah, diharamkan untuk dilihat bisa dinamakan aurat. Wa huwa yaitu jami'u badanil mar'ati walau amatan. Seluruh anggota badan perempuan dari ujung rambut sampai ujung kuku, meskipun perempuan itu budak, itu seluruh anggota badannya, fa innahu yahrumu nadharuhu 'alal ajnabi, haram dilihat oleh ajnabi, orang yang laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengannya. Wa jami'u badanir rajuli, dan seluruh badan laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kuku itu juga aurat. Aurat bagi siapa? Fa innahu yahrumu nadharuhu 'alal ajnabiyyah, aurat bagi perempuan yang tidak mahram. Wa yadhkurunahu fin nikah, yang permasalahan seperti ini adalah pembahasan aurat dalam bab nikah. Lebih spesifiknya lagi adalah babun nadhar. Ini. Jadi aurat bisa diartikan yang haram untuk dilihat. Dibahas pada pembahasan nikah. Wa 'ala ma yajibu satruhu fis shalah. Aurat juga bisa diartikan dengan yang wajib ditutup ketika sholat. Nah, ini yang dibahas pada kitabus shalah yang sekarang kita bahas. Wa huwal muradu huna, ini yang dimaksudkan di sini. Menutup aurat di sini adalah menutup yang anggota badan yang wajib ditutup ketika sholat. Apa saja? Wa huwa ma baina surrati wa rukbatir rajuli wal amah, yaitu bagi laki-laki dan perempuan yang budak yang wajib tertutup ketika sholat, dalam artian yang ketika tersingkap ketika sholat itu sholatnya batal, adalah baina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut, itu aurat laki-laki dan budak perempuan. Apabila kelihatan maka sholatnya batal. Ini. Wa masyi wal wajhi wal kafaini min badanil hurrah. Adapun perempuan yang merdeka maka seluruh anggota badan kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan tangan itu adalah aurat. Apabila kelihatan ketika dia sholat maka sholatnya dianggap tidak sah. Walil mar'ati aidan kharijas sholati auratan. Seorang perempuan di luar sholat juga memiliki dua macam aurat lagi. Ihdahuma, salah satunya indal maharimid dzukuri wan nisa'i wa mamlukil afif. Wa fil khalwati wa hiya ma baina surrati wa rukbah. Di hadapan mahram laki-laki atau di hadapan perempuan muslim yang baik atau di hadapan budak yang baik atau menjaga diri, wa fi al-khalwati, atau di saat sendirian, maka ini auratnya adalah wahiyya ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Itu yang harus ditutupi. Loh, berarti saudara laki-laki boleh melihat selain daripada antara pusar dan lutut? Jawabannya boleh. Loh, gimana? Bukannya nanti itu bisa berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini
perlu dicatat bahwa diperbolehkan melihat di luar aurat itu mahalluhu kalau amni syahwat, kalau aman dari potensi syahwat. Kalau bersyahwat yaitu hukumnya haram. Nah, ini yang perlu dipahami. Bahkan ulama saja mengatakan melihat benda mati saja kalau bersyahwat itu hukumnya haram. Gitu loh. Tsaniyatuhuma, aurat yang kedua, indal kafirat, artinya aurat perempuan di hadapan sesama perempuan tapi kafir, atau sesama perempuan muslimah tapi fasik. Itu auratnya apa? Wahiya ma la yabdu indal mihnah, yang tidak, artinya auratnya yang tidak terbiasa terlihat ketika bekerja. Misalnya ya tangan sampai bahu misalnya, itu boleh kelihatan. Leher sampai kepala itu boleh kelihatan misalnya. Terus betis misalnya itu boleh kelihatan. Selain daripada itu tidak boleh kelihatan meskipun itu sesama perempuan, hanya saja karena dia kafir atau meskipun dia muslimah tapi karena dia fasik kan itu tidak terpercaya. Dikhawatirkan nanti kalau membuka yang lebih daripada itu, nanti dikhawatirkan menceritakan kepada orang lain terutama laki-laki. Ini. Walirrajuli kharijaha aidan auratan. Bagi laki-laki di luar salat juga ada aurat lain. Ihdahuma, salah satunya indar rijali wan nisa'il maharim. Aurat laki-laki di hadapan laki-laki lain atau di hadapan perempuan yang semahram. Wahiyya ma yajibu satruhu fi shalah, maka aurat laki-laki di hadapan laki-laki atau di hadapan perempuan yang semahram dengan dia adalah aurat yang wajib ditutup ketika sholat, yaitu antara pusar dan lutut. Yang kedua fil khalwah, aurat ketika dia sendirian, tidak ada siapa-siapa, maka aurat laki-laki ketika khalwah, ketika tidak ada siapa-siapa, bahya sawatan, itu kubul dan dubur itu tidak boleh kelihatan. Sawatan artinya al-kubul wa dubur. Wa syartu satiri, syarat penutup aurat, kaunuhu jirman, harus berwujud benda, ada wujudnya, ada fisiknya. Yamna'u idraka launil basyarati, benda yang berfisik yang menghalangi terlihatnya warna kulit. Fi majlisit takhatubi li mu'tadilil basar, menghalangi terlihatnya warna kulit dari jarak, ya jarak teman duduk normal, artinya orang teman duduk kita, teman ngobrol kita, dari jarak dia tidak terlihat warna kulit dia, warna kulit kita. Li mu'tadilil basar, bagi yang matanya normal. Artinya ya yang jadikan patokan di sini adalah orang yang penglihatannya normal. Artinya gini, aurat kita kelihatan nggak oleh teman ngobrol kita dari jarak dia dalam kondisi dia matanya normal. Beda halnya kalau tidak normal, artinya sangat lemah sekali atau sangat tajam sekali, itu tidak bisa dijadikan patokan. Kalau tidak terlihat berarti sudah memenuhi syarat. Wa kaunuhu yashmulul mastura lubsan wa nahwahu. Itu penutup tadi itu ya membungkus apa yang wajib untuk ditutup, membalut lah. Yashmulul mastura lubsan, membalut ya anggota badan yang wajib untuk ditutupi. Fala takfi adzulmatu wala atharu as-sabghi ladzi la jirmalahu walal khaymatu dayyiqah. Ini contoh yang tidak memenuhi syarat ya. Sekedar sholat di tempat yang gelap, itu meskipun warna kulitnya tidak terlihat, kan tetapi kan tidak ada bentuk fisik yang menutupi warna kulitnya, maka tidak cukup. Wala atharus sabghil ladzi la jirmalaha, soalnya dia mewarnai kulitnya sehingga warna kulit asli tidak terlihat, lalu dia sholat begitu saja dalam kondisi tidak tertutupi apapun. Itu jangan dikatakan auratnya sudah tertutup karena sudah tidak terlihat warna kulitnya. Karena apa? Karena tidak ada
wujud fisik yang membungkus kulitnya. Nah, ini. Walal khaymatud dayiqah, tadi disyaratkan kaunuhu yashmulul mastura lubsan. Lubsan itu betul-betul membungkus ya, seperti normal membungkus anggota badan. Tidak cukup orang masuk ke kemah yang sempit lalu dia sholat pakai kemah tersebut, karena dia la yashmulul mastura lubsan. Nah, ini. Dari sini kan kita bisa pahami kalau orang menggunakan pakaian yang transparan sehingga aurat sholatnya itu terlihat oleh teman duduknya dari jarak normal dengan pandangan normal, maka sholatnya dianggap tidak sah. Yang selanjutnya istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kiblat di sini maksudnya Ka'bah, Ka'bah atau udara di atasnya. Jadi Ka'bah ke bawah sampai bumi lapisan keberapa, Ka'bah ke atas sampai udara keberapa, itu keseluruhannya adalah kiblat. Yakinan harus 100% tepat menghadap kiblat, bimuayanatin wa nahwiha bihaqqi man la haila bainahu wa bainaha. Artinya tepat menghadap ke arah kiblat dengan melihat langsung. Nahwiha atau selain melihat, misalnya dengan menyentuh langsung bagi orang yang buta. Fi hakiman laha ila bainahu wa bainaha, bagi yang tidak ada penghalang antara dia dan Ka'bah. Artinya dia di depan Ka'bah langsung, itu ya wajib harus tepat menghadap ke Ka'bah. Baik melihat langsung di depannya atau menyentuhnya bagi yang tidak bisa melihat. Harus 100% tepat, akurat. Tapi bagi orang yang terhalang, misalnya seperti kita di Indonesia, kan terhalang berapa negara, atau terhalang oleh bangunan sehingga Ka'bah tidak bisa diakses langsung dengan pandangan mata atau dengan disentuh. Yang seperti itu maka harus tepat dhannan, secara dugaan kuat. Ini istiqbalul kiblah, ini istiqbalu ainil kiblah. Lah ini disyaratkan fi ghairi nafilati safaril mubah. Hadap ke arah kiblat itu tidak berlaku kalau orang dalam posisi dia sholat nafilah pada safar yang mubah. Ai al-haizi al-mustajmi'i li syuruti jawazil qasr. Al-jaizi yang diperbolehkan, mubah yang diperbolehkan, yang memenuhi syarat-syarat diperbolehkan untuk mengqasar. Illa tula fala yustaratu, kecuali jarak saja. Artinya gini, bagi orang yang sedang melakukan safar yang mubah artinya diperbolehkan, jaiz, yang memenuhi syarat-syarat qasar. Hanya satu syarat saja yang tidak disyaratkan, yaitu jarak. Kalau qasar kan jaraknya harus 2 marhalah. Kalau ini enggak, yang penting sudah keluar dari daerahnya. Meskipun tidak sampai jarak qasar, tapi syarat-syarat yang lainnya terpenuhi, dia sudah diperbolehkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat, tentunya dengan perincian yang nanti akan disebutkan. Nah, ini. Makanya di sini fi ghairi nafilati safaril mubah disyaratkan menghadap kiblat kecuali pada salat nafilah ketika safar yang mubah, ai al-jaizi yang diperbolehkan, al-mustajmi'i li syuruti jawazil qasri yang memenuhi seluruh syarat diperbolehkannya mengqasar, illa tula kecuali syarat yang terkait dengan jarak. Fala yustaratu, maka tidak disyaratkan. Bal yakfi ayakuna safaru, cukup meskipun safar tersebut ila ma la yasma'u fihi nida al-jumu'ati, meskipun dia safarnya ke daerah yang sekedar dia tidak mendengar adzan Jumat, artinya ya dia keluar dari daerahnya itu sudah dianggap cukup meskipun tidak sampai pada jarak qasar. Nah, ini nanti diperbolehkan baginya untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi rinciannya seperti apa? Fa in kana fi nahwi haudajin wa safinatin,
Kalau safarnya itu pakai haudaj. Ya, haudaj itu apa ya namanya itu? Rengga atau apa ya? Rengga. Jadi semacam kayak rumah yang ditaruh di atas gajah atau ditaruh di atas onta itu loh. Kayak semacam gubuk ditaruh di atas onta atau di atas apa itu gajah. Itu namanya haudaj. Atau di atas kapal, maka atamma ruku'ahu wa sujudahu wastaqbala li suhulati dzalika alaihi. Maka kalau sholatnya meskipun di atas onta, di atas gajah atau di atas kapal, maka dia wajib untuk rukuk normal, sujudnya normal, dan wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Li suhulati dzalika, karena itu tidak susah untuk melakukan seperti itu. Itu kan kayak kamar tapi di atas kendaraan gitu loh. Jadi tetap seperti sholat lumrahnya orang sholat. Wa illa, kalau tidak artinya kalau safarnya tidak pakai haudaj atau tidak pakai kapal, kalau tidak fa in kana rakiban, kalau dia naik misalnya naik onta atau naik kuda atau naik keledai, langsung naik tidak pakai tadi haudaj tadi, istaqbala fi ihrami faqat insahula. Maka kalau mudah, artinya kalau gampang, ya dia tetap wajib menghadap ke arah kiblat sekurang-kurangnya pas takbiratul ihram saja. Jadi kalau naik onta dan memungkinkan takbiratul ihram untuk menghadap ke arah kiblat, wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Baru setelah itu selainnya wajihatu maqsidihi kiblatu fil baqi. Selain takbiratul ihram, nanti kiblatnya adalah ya arah tujuan dia. Ini. Wa yumi'u birruku' wasujudi wa yumi'u birruku' wasujudu akhfad. Nah, ini. Maka nanti rukuknya gimana? Ya dia bungkuk. Sujudnya gimana? Ya dia bungkuk juga, hanya saja nanti bungkuknya lebih bungkuk daripada rukuknya. Nah, ini kalau dia rakiban fi ghairi nahwi haudaj atau safinah. Fa in kana masyian, tapi kalau dia safarnya itu jalan kaki, istaqbala fi masi wal qiyami wal i'tidali wat tasyahudi wassalam. Dia wajib menghadap ke arah kiblat kecuali di 4 posisi. Pas berdiri tidak wajib menghadap ke arah kiblat, pas i'tidal tidak wajib menghadap ke arah kiblat, pas tasyahud tidak wajib menghadap ke arah kiblat, pas salam tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Adapun selain itu nanti wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Lah yang keempat tempat ini menghadap kemana? Amma hadihi fayamshi fiha. Adapun di 4 tempat ini dia boleh sambil jalan. Wa qiblatuhu jihatu maqsidihi. Sedangkan kiblatnya ya arah kemana dia pergi. Nah, wa yustaratu, dan disyaratkan tarkul af'alil katsirah li ghairi hajah. Disyaratkan meninggalkan banyak gerak selama tidak menghajatkan. Wadawa musafari, disyaratkan masih dalam kondisi safar. Wasairi, masih dalam kondisi berjalan. Wa adamu wat'in najasati ghairil ma'fuwi anha ilal yabisa khata'an. Artinya tidak menginjak najis kecuali najis yang dimaafkan, atau kecuali kalau yang diinjak itu adalah najis yang kering tidak disengaja, maka itu tidak apa-apa. Wa sholati syiddatil khaufi, dikecualikan juga tidak wajib menghadap ke arah kiblat dalam sholat, mau sholat fardu atau sholat sunnah. Syiddatil khaufi, sholat ketika ketakutan mencekam. Fi qitalin mubah, seperti ketika perang berkecamuk atau ketika ada dikejar banjir, dikejar api pas kebakaran. Itu sholat kan tetap wajib sholat. Itu fa innahu yusolli kaifa amkana, sholat semampunya, sememungkinkannya, meskipun nanti banyak bergerak itu dimaklumi. Wala i'adata alaihi, tidak wajib untuk diqadha sholatnya. Wa tarkul kalami, syarat berikutnya adalah tidak berbicara. Ai amdan mal ilmi bit tahrim, tidak berbicara secara sengaja dan dalam kondisi tahu akan keharamannya, dan dalam kondisi sadar bahwa dia berada di dalam sholat. Wa adamul ghalabah, dan tidak terpaksa tertawa.
Jadi berbicara yang membatalkan sholat itu apabila sengaja, apabila tahu kalau itu haram, apabila sadar kalau dia dalam sholat, dan apabila tidak dalam kondisi ghalabatu dhahik lah. Mungkin kadang kan orang aslinya nggak pengen ketawa, tapi dia akhirnya terpaksa tertawa karena mungkin ada hal yang membuat dia lucu, nggak bisa dia tahan. Ini ada ghalabah. Ya. Atau mungkin yang dimaksudkan di sini ya bukan refleks gitu loh, refleks ngomong, mungkin karena latah atau karena apa gitu. Ini. Adapun kalau tidak sengaja atau tidak tahu kalau itu diharamkan, ya, atau dia lupa kalau dia sedang sholat, atau karena ada ghalabatul kalam atau ghalabatul dhahik, maka yang seperti itu nanti tidak batal sholatnya. Ya. Fatabtulu binutqi biharfaini aw harfin mufhimin. Ya. Yang dimaksud dengan kalam di sini yang bisa membatalkan sholat itu adalah mengucapkan 2 huruf meskipun tidak menunaikan makna. Yang penting ada 2 huruf terucap oleh lisan, oleh mulut. 2 huruf itu termasuk 1 huruf sama matnya. Misalnya ba itu dihitung sebagai 2 huruf. Meskipun tidak ada artinya membatalkan sholat. Atau 1 huruf tapi sudah bisa menunaikan 1 makna. Misalnya fi'il amr dari fi'il lafif mafruq. Misalnya wa'a ya'i. Itu kan fi'il amrnya i, 1 huruf saja tapi sudah mengandung makna. Artinya sadarlah. Atau waqa yaqiqi, ya, lindungilah qi. Itu kan 1 huruf saja tapi sudah bisa menunaikan makna. Au bimamdudin atau dimatkan seperti itu kan 2 jadinya. Nah, ini. Maka ini nanti batal kalau diucapkan secara sengaja, tahu kalau itu haram dan sadar kalau dia dalam sholat, terus tidak keceplosan tadi. Itu dalam kondisi sadar. Wa yuktafaru yasirul kalami wa huwa 4 kalimatin urfiyatin inda Ibnu Hajar wa 6 inda Qalyubi wa ba'ashin in nasya. Adapun kalau tadi lupa, au sabaqa lisanuhu atau keceplosan, au jahilat tahrima atau tidak tahu kalau itu haram, wa udhira dan ketidaktahuannya itu dimaklumi. Siapa yang ketidaktahuannya dimaklumi? Yang baru masuk Islam atau tinggal jauh dari ulama. Au hasala bi ghalabati dhahiki aw buka atau itu keluar karena tawa dan tangis yang tidak tertahan. Tertawa dan menangis yang tidak tertahan. Kalau karena keseluruhan tadi itu, maka nanti dimaklumi sampai 4 kalimat menurut Ibnu Hajar dan 6 kalimat, maksudnya 4 kata menurut Ibnu Hajar dan 6 kata menurut Qalyubi. Menurut Qalyubi artinya versi Ibnu Hajar kalau tidak lebih dari 4, atau versi Qalyubi kalau tidak lebih dari 6 dalam kondisi lupa atau keceplosan atau nggak tahu kalau itu dilarang atau karena tawa dan menangis yang tidak tertahan, maka selama tidak lebih dari 4 ataupun tidak lebih dari 6, maka hukumnya tidak membatalkan sholat. Wa tarkul af'alil katsirah, tidak banyak bergerak. Kasarati harakatin mutawaliyat, seperti 3 gerakan berturut-turut. Yang dimaksud 3 gerakan berturut-turut adalah 3 gerakan yang menggunakan anggota badan yang besar atau yang berat, seperti tangan ataupun kaki. Yang dimaksud mutawaliyat adalah ya gerakan kedua tidak terputus dari gerakan yang pertama, gerakan yang ketiga tidak terputus dari gerakan yang kedua. Yang kedua masih dinisbatkan sambungan yang pertama, yang ketiga masih dinisbatkan sambungan yang kedua, namanya mutawaliyat. Wa darbatin mufritah atau pukulan yang berat. Pukulan berat itu yang menggerakkan seluruh anggota badan. Itu meskipun sekali itu membatalkan sholat. Wa wasbatin atau loncat walau ma'as nisyan, meskipun itu lupa loncat.
Itu dianggap sebagai af'al katsir. Itu lupa pun itu tetap membatalkan sholat. Ya, wa kaziyadati ruknin fi'liyin amdan bi ghairil mutaba'ah. Nambah rukun dengan secara sengaja. Nambah rukun secara sengaja itu juga termasuk membatalkan sholat. Wa tarku al-ukli wasyurbi. Artinya tidak mengunyah, tidak menelan makanan, tidak juga menelan minuman. Na'am yuktafarul qalilu ma'an nisyan awil jahli bitahrim in udhir. Kalau sedikit terus lupa, ada makanan sedikit di mulut, lupa tertelan, atau bukan lupa tapi nggak tahu kalau itu haram, sedangkan ketidaktahuannya itu ma'dzur dimaklumi karena baru masuk Islam karena jauh dari ulama, maka yang seperti ini nanti dia sholatnya dianggap tidak batal. Syarat berikutnya alayam dia ruknun qauliyun aw fi'liyun ma'a syakki fi niyatit taharrumi aw yatula zamanu syak. Jangan sampai ketika dia ragu-ragu pada niat atau ragu-ragu pada takbiratul ihram, artinya dia ragu-ragu tadi sudah niat apa belum ya, tadi sudah takbiratul ihram apa belum ya. Kalau orang dalam kondisi ragu-ragu, lalu dalam kondisi keraguan tadi itu dia sudah melakukan satu rukun qauli seperti Al-Fatihah, atau satu rukun fi'li misalnya seperti rukuk misalnya, padahal dia masih dalam kondisi ragu-ragu apakah sudah niat atau belum, apakah sudah takbiratul ihram atau belum, maka ini hukum sholatnya batal. Au yatul zamanu syak, atau belum melakukan rukun qauli atau rukun fi'li, tapi zaman atau waktu keraguan-raguan dia itu terlalu lama. Batasan lama itu apa? Cukup untuk melaksanakan satu rukun itu dianggap lama. Kalau keraguannya itu dalam durasi yang seandainya digunakan untuk mengerjakan satu rukun itu sudah cukup, maka sholatnya itu batal. Wa alayan wiqat as-shalah, tidak meniatkan untuk memutuskan sholat. Aw yataraddada fi qat'iha, atau dia ragu-ragu ini dibatalkan apa enggak ya, gitu loh. Wa adamu ta'liqi qat'iha bi syai', tidak mentautkan memutus salatnya dengan sesuatu. Misalnya dia bilang, oh nanti kalau ibuku pulang dari pasar tak batalkan salatnya misalnya. Maka itu tidak memenuhi syarat sah salat berarti. Walau muhalan, meskipun ditautkan kepada sesuatu yang muhal secara adah seperti kasu'ud ila sama, la aklan, bukan kalau ditautkan dengan muhal mustahil secara akal, kajam'i bainaddain, seperti mengumpulkan antara diam dan bergerak. Kalau mentautkan memutus sholat dengan sesuatu yang mustahil secara aklan, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau mentautkan dengan yang mustahil secara adatan, maka itu tetap batal nanti sholatnya. Seperti misalnya, kalau saya bisa terbang ke langit, nanti saya akan putuskan sholat. Ini kan mentautkan dengan sesuatu yang mustahil secara adatan. Nah ini ya, seperti itu nanti membatalkan sholat. Ini, itu kurang lebih. Wallahu ta'ala alam, aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.